Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Asnawi Pabela. Saya mahasiswa aktif IAIN Sultan Amai Gorontalo, jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan memaparkan artikel Manusia dan Filsafat. Saya mengambil artikel dari Antronesia, ditulis oleh Nopi Fajar Prasetyo, yang berjudul Manusia dalam Filsafat. Manusia dalam filsafat. 1. Kefilsafatan tentang manusia. Untuk apakah kita terlahir sebagai manusia? Pertanyaan itulah yang akan selalu ada dari dahulu hingga sekarang. Pertanyaan yang akan selalu terdengar dari saat manusia lahir hingga manusia meninggal. Sesuai dengan tinjauan kefilsafatan tentang manusia, disebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang bertanya. Dalam hal ini, manusia sebagai makhluk yang mempertanyakan dirinya sendiri dan keberadaannya dalam kosmos secara menyeluruh. Atas keingintahuan manusia akan posisinya dalam alam, itulah manusia sadar bahwa dirinya adalah seorang penanya. Jika kita lihat jauh ke belakang, sebelum manusia mengenal peradaban, persoalan-persoalan filsafati sudah menjadi bagian dari kehidupan seorang manusia. Jika kita melihat segi dayanya, manusia memiliki dua macam daya. Di satu sisi, manusia memiliki daya untuk mengenal dunia rohani, yang nous, intuitif, pranatural, dikarenakan oleh kerjasama yang dilakukan dengan akal, menjadikan manusia dapat memikirkan serta memperbincangkan hal-hal yang bersifat rohani. Di lain sisi, manusia memiliki daya pengamatan. Karena pengamatan yang disertai dengan daya penggambaran atau penggagasan, manusia pada akhirnya memiliki pengetahuan yang luas. 2. Pemikiran filsuf tentang manusia. Ada beberapa pandangan para filsuf mengenai manusia. Manusia memiliki dua elemen dalam dirinya, yaitu jiwa dan tubuh. Yang keduanya merupakan elemen yang berdiri sendiri, yang satu lepas dari yang lain. Jiwa berada di dalam tubuh, layaknya dalam sebuah penjara yang diungkapkan oleh Plato, bahwa tubuh adalah musuh jiwa, karena tubuh penuh dengan berbagai kejahatan. Dan jiwa berada dalam tubuh yang demikian itu, maka tubuh merupakan penjara jiwa. Menurut pemikiran Plato, manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu nous, akal, thumos, semangat, epithumia, nafsu. Karena pengaruh nafsu, jiwa manusia terpenjara dalam tubuh. Hanya kematian yang akan melepaskan jiwa dari belenggu tersebut. Lalu, Demokritos mengajarkan bahwa manusia adalah materi. Jiwa pun adalah materi yang terdiri dari atom-atom, khususnya yang bundar, halis, dan licin. Oleh sebab itu, tidak saling mengait satu sama lain. Demikian juga atom-atom yang berbentuk lain. Namun, ada juga aliran yang mengajarkan tentang aliran perpindahan, seperti Pitagoras. Pitagoras mengajarkan keabadian jiwa manusia dan perpindahannya ke dalam jasad hewan apabila telah mati. Dan jika hewan tersebut mati, maka jasadnya akan berpindah ke jasad yang lain. Demikianlah seterusnya. Perpindahan jiwa yang demikian disebut dengan suatu proses penyucian jiwa. Jiwa akan kembali ke tempat asalnya di langit apabila proses penyuciannya telah selesai. Oleh karena itu, kejahatan dianggap telah bersemayam. Jiwa akan kembali ke tempat asalnya di langit apabila penyucian telah selesai. Oleh karena itu, kejahatan dianggap telah bersemayam dalam benda. Maka tugas manusia adalah membebaskan
diri dari pengaruh tubuhnya dengan tidak makan daging, bermusik, tidak mengadakan persetubuhan, dan lainnya. Paham Pitagoras ini dianut oleh Apollonius dari Tiana. Tinjauan kefilsafatan tentang manusia di atas menitik beratkan kepada dayanya. Akan tetapi, pandangan Philo yang mempertemukan filsafat Helenisme dengan agama Yahudi lebih menitik beratkan pada aspek lain. Hal ini tampak jelas dalam pandangannya bahwa dalam strukturnya manusia adalah gambar alam semesta. Akan tetapi, manusia sebagai idea yaitu sebagai manusia yang tidak bertubuh telah ada sejak kekal di dalam logos. Jiwa manusia dibedakan antara jiwa kekuatan hidup dan jiwa yang bersifat akali. Jiwa sebagai kekuatan hidup berada di dalam darah dan tidak akan binasa. Jiwa yang bersifat akali atau nous adalah jiwa yang lebih tinggi yang bersifat ilahi. Selanjutnya, dimensi manusia. 1. Kebahagiaan dan penderitaan. Menurut Fichte, manusia secara prinsipil adalah makhluk yang bersifat moral, yang di dalamnya mengandung suatu usaha. Disinilah manusia perlu menerima dunia luarnya. Sikap seperti ini dapat menjadikan manusia menyadari dirinya sendiri dan usaha untuk membatasi dirinya sendiri dari masyarakat luas. Karena itulah manusia disebut sebagai makhluk sosial, makhluk yang tidak dapat berdiri sendiri, selalu membutuhkan orang lain untuk melangsungkan kehidupannya. Hidup akan menjadi sebuah penderitaan apabila dunia dipandang sebagai suatu keinginan, sebab pemuasan keinginan sangat terbatas, sedangkan kehendak tidak terbatas. Inilah sebab timbulnya pandangan bahwa kenyataan hidup merupakan penderitaan. Manusia dapat menikmati kebahagiaan apabila penderitaan tidak dialaminya. Dan penderitaan itu sendiri datang ketika kehendak kita tidak dipenuhi. Rasa kekecewaan yang timbul akan menjadi belenggu kita untuk merasakan kebahagiaan. Apabila seseorang ingin merasakan kebahagiaan, maka belenggu kehendak harus dilepaskan dari perbudakan kehendak seseorang. 2. Eksistensi manusia. Karl Marx berpandang lain dengan filsuf sebelumnya, akan tetapi dalam aspek-aspek tertentu pandangan tersebut sama. Hakikat pemikiran para filsuf tentang manusia pada umumnya mengacu pada hakikat manusia itu sendiri. Apabila pemikiran tersebut menyangkut masalah kemampuan dan makna hidup serta eksistensinya, maka untuk menyelesaikan masalah tersebut tidak terlalu mudah. Itulah materi tentang filsafat dan manusia. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.